Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Sarjana Panda. Pada video kali ini, Sarjana Panda akan melanjutkan statistika ukuran letak data pada bentuk desil. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data baik rata-rata, modus, median, dan sebelumnya kita juga sudah membahas letak data bentuk kuartil. Jika kalian belum mempelajari materi tersebut, silakan kalian lihat pada link deskripsi. Sarjana Panda lampirkan dari keempat materi yang sudah Sarjana Panda jelaskan. Ya, pada video kali ini kita membahas tentang ukuran letak data bentuk desil. Indikator pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian desil. Indikator yang kedua, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah menentukan desil. Yang ketiga, siswa mampu menentukan nilai desil dari data tunggal. Indikator keempat, siswa mampu menentukan nilai desil dari tabel distribusi frekuensi. Yang kelima, siswa mampu menentukan nilai desil dari diagram histogram. Yang keenam, siswa mampu menentukan nilai desil dari diagram OGIF. Ya, materinya sendiri, ya langsung saja. Pengertian desil. Desil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sesuai dengan urutan nilainya. Ya, desil adalah ukuran letak yang membagi data menjadi 10 bagian yang sesuai dengan urutan nilainya. Jadi konsepnya data yang diberikan itu sudah urut mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar. Ya. Apabila banyaknya data digambarkan sebagai garis bilangan, maka letak D1, D2 sampai dengan D9 sebagai berikut. Ya, jadi ilustrasinya sebagai berikut nih. Misalkan datanya itu dibuat nih garis bilangan. Nah, maka nanti di ujung-ujungnya ini ada X maksimal dan X minimal. Ya, nanti letak D1 sampai dengan D9 itu adalah membagi data tersebut menjadi 10 bagian. Maka nanti D1 sampai dengan D9 itu ada di antara X minimal sampai dengan X maksimal ya. Ya, ini ilustrasi dari desil. Jadi data garis bilangan ini dibagi menjadi 10 bagian. Jadi dipotong menjadi 10 bagian dengan D1 sampai dengan D9. Ya. Adapun langkah-langkah mencari desil, yang pertama susun data menurut urutan nilainya dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar jika datanya tidak urut. Yang kedua, tentukan letak desil yaitu XI atau data ke I. Yang ketiga, tentukan nilai desil yaitu DI, tergantung. Jika D2 berarti yang dicarinya adalah jika yang dicarinya adalah desil 2 berarti D2. Ya. Kita bahas untuk data tunggal. Rumus letak desil ini DI sama dengan data ke I N plus 1 dibagi 10. Di mana DI adalah desil ke I, N ukuran data atau banyak data, I adalah nilai dari desilnya. Jadi 1 sampai dengan 9. Jadi kalau yang ditanya desil 3 berarti I-nya nilainya 3. Ya, biar lebih jelas kita bahas contoh soal berikut. Tentukan nilai D1, D2, dan D8. Atau tentukan nilai desil 1, desil 3, dan desil 8 dari data berikut. Ya, ini datanya 25, 30, 47, 52, 48, 34, 36, 40, 34, 42, 50, dan 20. Ya, kita jawab. Ternyata data ini tidak urut, berarti langkah pertama urutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Berarti kita urutkan datanya. Ya, berarti diurutkan berarti 20, 25, 30, 34, 34, 36, 40, 42, 47, 48, 50, 52. Ya, nanti ini X1, X2, X3, X4, X5 sampai dengan X12. Nah, N-nya itu adalah 12. Nah, maksudnya X1 itu data pertama, data kedua, dan sampai dengan data ke-12. Ya. Terus ini sudah urut, langkah berikutnya tentukan letak desil. Berarti kita pakai rumus yang di atas ini. Berarti D1 sama dengan
I-nya diganti dengan 1 berarti 1 dikali N-nya itu 12 berarti 1 dikali 12 tambah 1 dibagi 10 berarti 13 per 10 berarti data ke 1,3. D3 data ke 3 ditambah 3 dikali 12 tambah 1 dibagi 10 berarti nanti didapat 12 ditambah 1 13 13 kali 3 39 dibagi 10 disederhanakan jadi 3,9. Terus desil ke-8 berarti data ke-8 dikali 12 ditambah 1 dibagi 10 berarti data ke 12 tambah 1 13 13 kali 8 itu 104 dibagi 10 itu 10,4. Ini letak desilnya. Artinya apa? 10,4 itu data ke-10 dan 0,4 dari selisih data ke-10 dan data ke-11. Ya, kita cari. D1 itu datanya 1,3 berarti X1 ditambah 0,3 dikali X2 dikurangi X1. X1 di sini nilainya berapa? 20, berarti kita substitusikan 20 ditambah X2-nya 25, berarti 25 dikurangi 20, berarti 20 ditambah 0,3 dikali 5, berarti 20 ditambah 1,5, berarti desil satunya 21,5. Sampai di sini jelas? Ya, biar lebih jelas kita cari D3. D3 datanya ke 3,9. Berarti X3 ditambah 0,9 dikali X4 dikurangi X3. Berarti X3 lihat di sini tentukan X1 sampai dengan X12. X3 ini 30 berarti 30 ditambah X4-nya 34. Berarti ditambah 0,9 dikali 34 dikurangi 30 berarti 30 ditambah 0,9 dikali 4 jadi 30 ditambah 3,6 berarti 30 sama dengan 33,6. Ini untuk desil ke-3. Desil ke-8 itu 10,4 berarti X10 ditambah 0,4 X11 dikurangi X10. X10-nya 48, X11-nya 50. Berarti nanti 48 ditambah 0,4 dikali 50 dikurangi 48. 48 ditambah 50 dikurangi 48 itu hasilnya 2, 0,4 dikali 2 itu adalah 0,8. Berarti desil 8-nya 48,8. Sampai sini jelas? Ya, ini contoh untuk data tunggal. Ya, berikutnya kita bahas untuk data kelompok. Secara umum nilai desil ke I dapat dicari dengan rumus. Ini rumus untuk data kelompok. DI sama dengan LI ditambah C dikali I dikali N dibagi 10 dikurangi FI dibagi F frekuensi kumulatif kelas F kapital I dibagi F latin I, di mana DI adalah desil ke I, LI tepi bawah kelas desil ke I, C panjang kelas atau lebar kelas, N jumlah frekuensi atau ukuran data, F kapital I adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil ke I, F latin I frekuensi kelas desil ke I. Ya, agar lebih jelas kita bahas contoh soal berikut. Soal yang pertama, tentukan nilai desil 2 dari tabel berikut. Ya, di sini diketahui tabel distribusi frekuensi, kita diminta untuk mencari nilai D2. Langkah pertama kita buat urutan datanya sesuai dengan frekuensi. Kelas pertama itu data ke-1, data kedua. Kelas yang kedua data ke-7 sampai dengan data ke-3 sampai dengan data ke-7. Kelas ketiga data ke-8 sampai ke-16 sampai dengan data kelas terakhir yaitu 49 sampai dengan 50. Di sini ketahui N-nya sama dengan 50. Pertama kita cari letak D2 terlebih dahulu. Berarti D2 sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Berarti 2 dikali 50 ditambah 1 dibagi 10. 50 tambah 1, 51. 51 dikali 2, itu hasilnya 102 dibagi 10. Berarti D2 itu adalah data ke 10, 2 per 10. Berarti kelas D2 itu terletak pada interval ketiga, yaitu 40 sampai dengan 51. Maka di sini kita diketahui kelas desil adalah 40 sampai dengan 51, di mana 40 itu adalah batas bawah dan 51 merupakan batas atas.
berarti L sama dengan batas bawah dikurangi 0,5, berarti 40 dikurangi 0,5, 39,5. Terus C panjang kelas, karena di sini ketahui batas atas batas bawah, berarti mencari C-nya. BA dikurangi BB ditambah 1, berarti 50 dikurangi 40 ditambah 1, itu nilainya 12. Terus N sama dengan 50. Frekuensi kumulatif kelas sebelum desil kedua itu nilainya 7. Ya, dari sini kita lihat aja. Terus frekuensi kelas desil yaitu 9. Ini kita substitusikan untuk L, C, N, F kapital 2 dan F latin 2. Berarti nanti didapat 39,5 ditambah 12 dikali 2 dikali 50 dibagi 10 dikurangi 7 dibagi 9. Berarti nanti didapat D2 sama dengan 39,5 ditambah 12 dikali 10 dikurangi 7 dibagi 9. Terus kita hitung lagi, 10 dikurangi 7 itu hasilnya 3, maka D2 sama dengan 39,5 ditambah 4. Berarti D2 sama dengan 43,5. Jadi letak desil kedua dari tabel distribusi frekuensi ini adalah 43,5. Ya. Lanjut, contoh yang kedua. Ini bentuk soalnya diagram histogram. Tentukan nilai desil ke-6 dari diagram berikut. Ya, berarti kita cari letak kelasnya dulu. Ini frekuensi yang pertama 4, berarti 1 sampai dengan 4. Ini 5 sampai dengan 12. 13 sampai dengan 9, terus 22 sampai dengan 31, sampai dengan 34, sampai dengan 35. Maka nilai N-nya 35. Kita cari letak desil ke-6. Berarti D6 sama dengan data ke-6 dikali N tambah 1, berarti 35 ditambah 1 dibagi 10. 35 ditambah 1, 36. 36 dikali 6 itu 216 dibagi 10. Berarti data 21/6/10. Nah, 21/6/10 di mana? Letaknya di sini nih. Ya, berarti kalian boleh ambil frekuensi data ini atau frekuensi data di sini, bebas kalian. Ya. Sarjana Panda ambil di interval 19,5 sampai dengan 24,5. Di sini sebagai kelas desilnya. Ya, di sini kita dapat nanti diketahui kelas desil 6 yaitu pada interval 19,5 sampai dengan 24,5. Di mana 19,5 itu sebagai TB, 24,5-nya sebagai TA. TB itu adalah tepi bawah, TA adalah tepi atas. Terus L itu sama dengan tepi bawah, berarti langsung saja 19,5. C adalah panjang kelas, karena yang di sini diketahuinya TA dan TB, maka C-nya rumusnya TA dikurangi TB. Berarti 24,5 dikurangi 19,5 itu hasilnya 5. N sama dengan 35. Terus frekuensi kelas sebelum desil ke-6 12. Frekuensi kelas desil 6 adalah 9. Terus kita cari D2 dengan rumus L ditambah C dikali N dibagi 10 dikurangi F kapital 6 dibagi F latin 6. Kita substitusikan, berarti 19,5 ditambah 5. 6 kali 35 per 10 dikurangi 12 dibagi 9, maka didapat 21 dikurangi 12, maka nanti 19,5 ditambah 5, 9 per 9. 9 per 9 itu 1, dikali 5 adalah 5. Berarti D6 itu nilainya 24,5. Sampai di sini jelas? Ya, untuk lebih jelas kita bahas contoh yang terakhir. Ini diketahui diagram Ogif negatif. Ya, taunya dari mana? Taunya semakin ke kanan dia frekuensi kumulatifnya semakin kecil atau mendekati 0. Ya, kita ubah dulu, kita konversi dulu diagram Ogif ini menjadi tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di sini 70,5 sampai dengan 75,5. Frekuensinya, nah untuk menentukan frekuensi, lihat dia turunnya berapa. Di sini turunnya 2, berarti frekuensinya 2. Maka letak datanya data ke-1 dan data kedua. Terus frekuensi yang kedua, interval kedua, 75,5 sampai dengan 80,5. Frekuensinya 4, dari 38 turun menjadi 34. Maka kumulatifnya 6, letak datanya data ke-3 sampai dengan data ke-6.
Diulangi terus sampai dengan data terakhir yaitu 95,5 sampai dengan 100,5. Dia turunnya 3 berarti frekuensinya 3. Maka letak datanya data ke 38 sampai dengan 40 dan frekuensi kumulatifnya adalah 40. Nah, di sini N-nya adalah 40. Nah, langkah pertama kita cari letak desil ke-7 terlebih dahulu. Desil ke-7 itu data ke-7 dikali 40 tambah 1 dibagi 10. Berarti data ke 40 tambah 1 itu 41. 41 dikali 7 itu adalah 287 dibagi 10. Berarti data ke-7 itu letaknya di 28 7 per 10. Nah, dari sini data ke-28 7 per 10 itu ada pada interval yang keempat, yaitu pada interval 85,5 sampai dengan 90,5. Ya, dari sini kita dapat nanti ini diketahui TB dan juga TA, maka L-nya itu adalah langsung TB yaitu 85,5, sedangkan C-nya di sini TB dikurangi TA dikurangi TB sama dengan 90,5 dikurangi 85,5 hasilnya 5. Terus N-nya 40, frekuensi kumulatif sebelum desil ke-7 18, frekuensi kelas desil ke-7 adalah 13. Terus kita tinggal substitusi pada rumus saja. D7 sama dengan L ditambah C, 7N per 10 dikurangi frekuensi kelas sebelum desil ke-7 dibagi frekuensi kelas desil ke-7. Substitusikan, L-nya 8,5, C-nya 5, N-nya 40, frekuensi kumulatif kelas desil sebelum kelas desil ke-7 18 dan frekuensi kelas desil adalah 13. Kita uraikan, nanti didapat 28 dikurangi 18 dibagi 13. Ini dihitung lagi, nanti didapat 85,5 ditambah 3,85. Ini biasakan kita gunakan pembulatan dua angka di belakang koma. Ini harusnya 3,84 sekian. Jadi kita bulatkan jadi 3,85. Nah, terus dijumlah berarti nanti didapat desil ke-7 itu letaknya pada 89,35. Ya, sampai di sini jelas. Ya, ini penjelasan dan contoh soal dari materi desil. Ya, untuk latihan di rumah silakan kalian kerjakan contoh soal berikut. Ini ada 4 contoh soal, silakan kalian kerjakan. Apabila dalam pengerjaan soal-soal berikut kalian menemukan kesukaran atau kalian tidak paham, silakan kalian tanyakan pada kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video pembelajaran ini, silakan kalian tekan tombol like. Ya, untuk video pembelajaran kali ini Sarjana Panda cukupkan sampai di sini. Sekian dari Sarjana Panda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sarjana Panda.